repot kayak tadi. Yang tadi sinyal laptopnya agak lemah. Ini masih banyak ya yang belum masuk. Jika sudah tolong kabari ya, Dik. Nanti saya mulai. Sudah jam 9, bisa dimulai ya? Ya, Bu. Oke, sudah terlihat ya, Dik? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ini saya akan menerangkan dulu terkait sistem utilitas secara umum ya, pada bangunan dan kawasan. Jadi sesuai dengan nanti tema tugas besar untuk utilitas 3, itu harus ada 5 sistem yang akan kita buat rencananya ya, desainnya, yaitu 1, sanitasi dan biasanya gabung itu, supply air bersih, itu pasti ya. 2, mekanika elektrikal. 3, proteksi kebakaran. 4, transportasi vertikal. Dan terakhir adalah pengkondisian udara atau AC. Nah, kelima-limanya ini nanti akan kita buat setiap minggunya itu berupa tugas, ya. Apakah itu menghitung ataupun kita merancang. Nah, di sesi yang pertama tadi sudah dibuat kelompok ya. Jadi nanti tolong Anda usahakan selalu fix dengan kelompoknya masing-masing supaya nilai yang masuk itu Anda selalu di kelompok 1 misalnya, selalu di kelompok 5, selalu di kelompok 11 dan seterusnya. Ya, nanti kalau berubah akan ada resiko. Baik, kita masuk ke diagram. Ya, sekarang kita lihat ini ada 2 sistem air bersih. Yang pertama itu adalah upfit, ya, di mana dia menggunakan sistem sama, ini juga tandon, dan ya downfit juga tandon, ya tandonnya 2 di sini. Kemudian bedanya apa antara upfit dengan downfit? Nah, kalau di sini dia menggunakan sensor tekan. Jadi pada saat sensor itu kita nyalakan, maka ini akan langsung distribusi. Sebenarnya sistemnya hampir sama dengan upper tank. Upper tank itu kan modelnya kalau pas ngisi, dia punya sensor kan, Dek. Pada saatnya sudah meluap, maka dia akan memberikan respon ya ke pompa air untuk berhenti. Sama, ini juga seperti itu. Nah, si pompa air ini itu akan memberikan respon ya, supaya apa? Sensor sudah nyala, maka air naik sendiri. Hanya bedanya upfit dan downfit di sini tidak ada upper tank. Ya, di sini tidak ada upper tank, sedangkan di sini punya upper tank yang di area downfit.
downfit itu bisa lebih dari 10 lantai. Tapi kalau upfit itu hanya maksimal 10 lantai. Bahkan kurang dari itu. Jadi kalau nanti Anda pakainya untuk fit ya bisa. Tapi Anda siap dengan sensor tekan. Jadi dia itu bukan sistemnya gravitasi, tapi dia itu malah dorong. Setiap mau pakai air ya, keran nyalain, ini nyala terus pompanya. Akhirnya hanya terus di listrik kan. Setiap keran nyala, dia juga nyala. Pada saat saya matikan keran, dia mati, tapi nanti lantai yang lainnya nyalain keran lagi. Nah, jadi kan nggak pernah mati itu listriknya. Ya, dia ada pemborosan di sini. Karena dia nggak punya tandon atas. Nah, kemudian bagaimana yang downfit? Nah, di sini ya, ada air pump. Kemudian di sini ada meteran. Nah, pada saat air pump itu sudah masuk ke meteran, itu berarti debit airnya sudah dihitung. Ya. Berapa liter masuk, berapa kubik masuk. Lalu disimpan ke tandon bawah. Sama kan, ini punya tandon bawah, ini juga punya tandon bawah. Nah, kemudian, kenapa di sini ada tandon lagi? Nah, ternyata ini dari air sumur. Air sumur punya tandon sendiri. Nah, sekarang, kenapa harus dipisah? Nah, itu Anda catat ya. Saya hanya menerangkan sekali, Dek. Saya tidak akan mengulang lagi. Anda catat. Kenapa harus ada 2 tandon yang terpisah antara air dari PDAM dan air sumur? Air dari PDAM itu air yang sudah mengalami filter, sudah mengalami penyaringan. Jumlah baknya waktu saya pernah survei ke sana itu ada 10. Pada saat itu belum ada program apa? Air siap minum. Itu sudah 10 bak. Nah, kalau sekarang ada program air siap minum, nah saya belum survei lagi itu. Nah, kenapa harus dipisah? Ya karena air sumurnya kan tidak difilter. Lalu fungsinya apa? Kalau air pump itu bisa, kalau sudah siap minum gitu ya, yang misalnya kita langganan PDAM itu misalnya itu yang sistem siap minum berarti bisa dikonsumsi. Bisa untuk masak, bisa untuk minum gitu ya. Kalau perlu ya untuk mandi supaya kulitnya bersih gitu. Nah, sedangkan air sumur itu non konsumsi. Misalnya untuk apa? Cuci pakaian, untuk siram tanaman, untuk cuci kendaraan, dan sebagainya. Karena tidak ada penyaringan. Nah, kemudian di sini kenapa pompanya masing-masing ground tank 2? Nah, yang satu itu dipakai untuk operasional. Ini menggerakkan terus setiap hari. Karena dipakai terus, kan bisa saja aus. Nah, supaya mengantisipasi karena pada saat wah ternyata pompanya rusak itu ya sudah diservis dulu. Pada saat diservis kan tidak mungkin kita berhenti mensuplai air. Nah, akhirnya kita butuh apa? 1 pompa lagi. Kita butuh 1 pompa lagi sebagai cadangan. Sehingga harus siap ada 2 pompa di sebelahnya ground tank. Termasuk yang air sumur. Nah, kemudian kita pompakan nih air dari ground tank menuju ke upper tank. Nah, di sini bisa gravitasi langsung. Kalau cuma 2 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Tapi kalau jauh lebih dari 3 lantai, tekanannya kan tidak stabil. Nah, butuh yang namanya alat yaitu booster pump. Saya pernah survei ke FK, UMS itu. Karena UMS paling gampang survei dari mana? Dari UMS itu. Suratnya langsung ACC. Tapi kalau ke hotel nanti dulu nunggu seminggu misalnya gitu. Nah, saya lihat di sana itu apa? Upper tank itu dihubungkan dengan banyak pipa itu. Nah, ternyata di situ masing-masing ada booster pumpnya, tek gitu ya. Nah, ini booster pump kemana gitu? Ternyata itu kan 7 lantai tadi. Ini booster pump lantai 1, ada pipanya menuju lantai 1. Ini booster pump lantai 2 dan seterusnya. Nah, saya bayangkan kalau lantainya 20 berarti ada 20 pipa gitu kan. Kan nggak mungkin. Ruangnya penuh pipa akhirnya. Nah, itu bisa dibuat begini.
satu booster pump itu bisa digunakan misalnya untuk 5 lantai. Jadi nanti 5 lantai itu ya saya tahu bisa dicoba, sudah pernah ada yang mencoba atau tidak, tapi kalau dengan sistem FK itu kan jadi boros kan pipanya. Lantai 1 sampai 5 nanti akan memiliki kekuatan yang sama. Nah, mungkin boleh ini dicoba dipraktekkan itu ya. Kalau satu booster sama satu lantai pasti jawabannya udah ada di FKWMS. Nah sekarang kita cari ada nggak ya yang satu booster pump itu untuk beberapa lantai. Nah kita nanti cek coba di Siti Walidah, belum pernah. Karena ini deh naiknya agak susah itu anak-anak tuh. Naiknya ke atap itu, ke tandonnya. Udah pernah nyoba, aku susah banget naiknya Bu ini. Ya. Jadi artinya apa? Setiap ini gravitasi itu ya bisa, hanya tekanan airnya berbeda. Pasti paling kencang ke lantai 1. Nah, harus dibantu tadi. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian sanitasi. Di sini ada black water, ada grey water. Saya yakin Anda sudah paham ini karena sudah 1-2 ya. Jadi kalau black water itu pasti khusus tinja. Dan grey water itu khusus untuk limbah cair domestik. Nah, kalau yang non domestik, misalnya medis gitu ya, lab gitu, tidak boleh, harus punya IPAL, instalasi pengolahan air limbah khusus, dan tidak boleh digabung dengan air domestik. Bahkan di mana tuh di sini di FK ini kan punya lab itu. Rencananya mau dibangun IPAL tapi nggak jadi. Akhirnya ini diambil terus diolahnya dulunya loh. Saya kurang tahu sekarang. Dulunya itu diambil limbah-limbah medisnya itu lab ya, kimia. Terus diolah di sini rumah sakit RSIS di sini. Jadi belum berani untuk membuat IPAL-nya ya karena berat ya. Karena mengandung bahan-bahan kimia beracun itu B3 itu loh. Ya, jadi kalau nanti kita membahas masalah itu ya kita langsung saja surveinya ke rumah sakit itu pasti punya IPAL. Ya, Muadi ada, PKU Muhammadiyah ada, Kasibu ada semua itu. Nah coba nanti cek ya mau survei ke RSGM ada nggak IPAL-nya itu. Sekarang gini. Mudah-mudahan ya PPKM-nya sudah longgar ya. Jadi nanti anak-anak itu tugas besarnya bisa memilih dari tugas TUPA kita bikin rencana utilitasnya atau memilih survei. Nah surveinya ya sementara di bangunan-bangunan milik UMS saja dulu. FK UMS, Editorium, Siti Walidah, RSGM gitu. Itu aja dulu yang bangunan-bangunan baru itu. Tapi kalau ternyata PPKM-nya belum longgar, ya kita mengerjakan tugas stupa itu. Sama saja sih, yang satu ada denah, terus Anda merancang. Nah, yang satunya Anda melaporkan sistemnya yang sudah dipraktekkan. Nah, kemudian bagaimana kalau pengguna itu banyak, gitu ya? Penggunanya banyak. Kalau rumah tinggal itu kan paling cuma 4 orang, 5 orang, gitu ya. Septic tank cukup. Tapi kalau hotel, apartemen, office itu kan banyak ratusan itu. Tapi kita pakainya adalah sewage treatment plant (STP). Jadi kapasitasnya lebih besar. Nanti kita baca di bukunya Jimmy Juwana ya, pas materi besok. Nah ini adalah contoh gambar bahwa pembuangan limbah grey water itu sudah tidak lagi semua dibuang ke Rio deh. Itu harus dihindari. Ya, kita tidak boleh menyumbang terlalu banyak. Lalu bagaimana? Ya, kita reuse, kita filter. Nih, kita olah ya. Nanti ada berapa bak filter, nah kita coba. Dengan fisika, dengan kimia, dengan biologi. Kalau hanya besar, bisa. Kalau hanya sempit, hanya fisika dan kimia. Kimia itu pasti pakai obat kan, kaporit untuk menjernihkan itu. Tapi kalau hanya besar sampai biologi itu, harus ada matahari karena supaya terjadi fotosintesis ya, pembentukan itu namanya lumut itu loh. Nah seandainya fisika hanya paling kerikil, pasir,
arang, tempurung, kelapa. Bukan kepala ya, tapi kelapa. Nanti keliru. Nah, terus kemudian disaring, bak 1, bak 2, bak 3, terus sudah jernih. Nah, kita coba dengan tanaman air. Ya, melati air boleh, kangkung boleh, enceng gondok cepet banget ya tumbuhnya ya. Nah, terus kemudian masuk bab berikutnya, sudah jernih, kita pakai indikator. Ikan. Ikan apa? Ikan emas saja. Kalau koi mahal pasti mati. Sudah belinya mahal, belum tentu hidup. Kita pakai ikan mas. Nah, nyata ikan masnya kok mati. Saring lagi. Diulang lagi, berarti masih ada racun. Terus kita cek lagi. Nyata hidup. Ya sudah, berarti sudah benar ini. Karena ikan mas itu kan harganya juga mahal ya. Sebagai ini, indikator. Ya, sehingga usahakan pada saat kita merancang, itu seandainya limpasan air hujan itu besar itu ya, Dik ya. Kita tidak boleh membuang 100%, tapi kita hanya menyimpan saja 50%. Limbah, yang limbah ini 100%. Bedanya dengan drainase ya. Drainase 50-50 lah. 50 ke riol, 50 kita simpan, kita serap. Tapi kalau limbah 100%, kita reuse. Ya, tidak boleh dibuang. Diolah sendiri. Jadi apa Bu nanti? Siram tanaman. Bisa jadi kompos itu. Ya. Jadi air kolam itu sebenarnya banyak nutrisi untuk ikan, nutrisi untuk tanaman. Jadi kalau nyiram tanaman lewat kolam ikan itu malah tanamannya subur. Oke, nah sekarang kita masuk drainase ini. Ini kan sudah mulai musim hujan ya, lebih awal kan. Biasanya Oktober ini maju. Nah, pada saat nanti musim hujan, kita harusnya sudah siap ini. Apa? Ada yang tipe penyimpanan, ada yang resapan. Nah, kalau penyimpanan itu ada yang di luar lokasi, kemudian ada juga yang di dalam lokasi. Kalau di luar lokasi itu, misalnya kita pakai kolam retensi, hampir sama sih sebenarnya dua ini, ya, ini hampir sama. Cuman kan airnya besar ya, satu kampung itu. Jadi itu untuk mengantisipasi terjadi banjir. Jadi sebelum masuk ke kota, sebelum masuk ke desa, luapan-luapan itu hujan itu ditampung di kolam retensi. Kalau sekarang yang sedang dibangun di mana tuh di Sulawesi ya, itu kan kolam regulasi ya, hampir sama. Jadi ada pintu pompanya ya. Kalau sudah penuh dibuka supaya ngalir. Artinya kalau sungainya itu sudah surut ya, dia ditutup pada saat sedang tinggi. Nah, kalau sedang tinggi nanti buta kemana ya? Ke rumah-rumah penduduk itu kan bahaya. Ya makanya pintu-pintu air itu fungsinya di situ. Nah kalau Anda ingin menguasai ini, maka Anda harus masuk teknik sipil, jurusannya hidrologi. Nah saya tidak akan membahas banyak di sini. Itu sudah bukan kompetensi saya. Nah kalau pengen tahu ini ya nanti tanya Purwanti itu, ahlinya hidrologi. Nah, sedangkan yang ini, yang lahan kecil masih bisa kita pikirkan misalnya SD, yang akan Anda desain tuh. Penyimpanannya bisa di taman, halaman sekolah, lahan terbuka dan seterusnya. Nah, kemudian kalau resapan gimana ya? Sudah cukup aja kita bikin parit, ya, resapan, kolam resapan dan ini kemana sih ini? Untuk mengisi air tanah. Ya. Kalau ini bisa kita pakai bisa kayak danau di UMS itu, nah itu kan nampung itu, danaunya bisa dipakai itu. Menurut info perancang siwal itu, danau itu nanti dipakai kalau misalnya terjadi kebakaran. Kan banyak banget tuh air danaunya. Oke, kemudian kita masuk ke sistem drainase. Ya. Kalau menurut buku dari teknik sipil, yang dipakai cuma dua, sistem terbuka dan sistem tertutup. Nah ini ada detail nih, ya 4 ini. 1, drainase permukaan tapi ini terbuka, baik yang diperkeras maupun yang tidak. Diperkeras itu misalnya aspal, paving gitu ya. Yang tidak ya tanah biasa, rumput, perdu.
Jadi nanti semuanya ngalir tuh. Apakah ada plastik, ada kertas, daun, semuanya ngalir. Tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang menghambat gitu ya. Sistem 1 berarti lemah kan? Karena semuanya ngalir kemana? Riul. Nah, itu menghambat riul itu, banyak sampah. Yang nomor 2, bawah tanah tertutup. Baik yang dari perkerasan maupun yang tidak. Sama kan? Ini juga tidak punya apa? Penyaring dari sampah-sampah tadi. Sama, akan jadikan sedimentasi, erosi. Nomor 3. Di sini nomor 2, seperti nomor 2, ya, tapi dia punya apa? Kolam-kolam kecil untuk menampung sampah-sampah tadi. Ya, jadi sebelum ke riol itu ditampung dulu di kolam-kolam kecil itu supaya sampah-sampahnya bisa kita jaring. Kita jaring supaya tidak menahan aliran air. Nah, yang nomor 4 lebih bagus lagi, Dek. Gabungan nomor 1 dan nomor 3. Ada permukaan, ada tertutup bawah tanah, ditambah penampungan pada tapak. Nah, kalau yang drainase permukaan itu nerima air hujan dari mana sih? Turun langsung, ya. Dan dari talang. Nah, yang dari talang itu masuk ke bawah tanah. Yang langsung itu berarti yang permukaan. Ya kan? Karena hujan kan tidak terbatas dari mana arahnya. Kalau kita punya talang, nah kita saluran bawah tanah. Kalau langsung turun, hujannya tidak di sekitar halaman itu ya sudah berarti sistem drainase permukaan. Oke, sekarang kita masuk ke ME, yang penting bagan ini. Jadi, ya kita langganan PLN kan. Jadi sebelum masuk ke rumah kita itu sudah tegangan rendah. Terus kita punya yang namanya meteran listrik. Sekarang meteran listrik itu berarti harus ada meterannya. Kemudian kita punya MCB, main circuit box, untuk membagi daya. Misalnya rumahnya 1 lantai ya, saya membagi dayanya jadi berapa? 2. Depan belakang, belakang dapur, depannya itu ada rumah inti gitu ya. Supaya apa? Kalau dari konslet itu yang terjadi yang terjadi area belakang, maka yang depan aman. Atau membaginya per lantai, 1, 2, 3, seterusnya. Nah, ini ternyata tidak hanya untuk rumah tinggal, tapi bisa juga untuk kantor, hotel, apartemen. Nah, dia butuh genset. Pada saat dia butuh genset, sebelum dikonek ke MDP harus ke ATS dulu. Ini artinya namanya couple ya, couple. Jadi penyambung genset dengan PLN. Nah, kalau di sini bahasanya ATS, kalau di bahasa pelaksanaan ya atau di lapangan itu namanya couple board. Jadi lemari yang mengkonek antara PLN ya, PLN dengan genset. Nah, kemudian dari MDP kemana? Distribusi. Nah, distribusinya 1 power, 2 penerangan. Penerangan itu paling kecil. Ya, sehingga kalau dibuat 30 penerangan, 70 power. Misalnya apa? Lift, chiller, pompa air, pompa kebakaran, ya. Semua yang OAC gitu ya, berat semua. Ya, sehingga kalau Anda lihat sebenarnya listrik itu kecil banget. Penerangan itu kecil sekali dibandingkan dengan. Nah, ini salah satu contoh Dena, ini dari bukunya Dita Ngoro ya, tapi saya pernah masuk, benar-benar masuk itu di Solo Grand Mall. Saya masuk ke ini, ruang gensetnya ini. Ada 2 genset besar sekali deh. Nah, saya tanya itu untuk apa? Kenapa ada genset yang kecil juga itu ya? Yang besar itu untuk penyewa utama. Kebetulan namanya Matahari gitu ya, karena penyewa utama kan boleh bebas. Namanya ya. Saya lupa berapa KVA itu, saya nggak tanya. Terus yang kecil-kecil buat siapa? Itu buat counter kecil itu. Jadi kalau misalnya dayanya di Matahari mati, counternya tetap nyala sih, karena kan beda genset gitu. Nah, terus waktu itu yang saya lihat di Grand Mall ini, 2 genset besar itu ya. Terus kemudian tankinya di mana? Dia kebetulan tankinya ada di dalam. Nah, sedangkan di gambar ini tankinya di luar. Nah, kok bisa? Lah ini kan mestinya ya, misalnya tankinya di dalam, isinya tuh dari luar kan. Karena apa? Truk tangki nggak bisa masuk ke basement.
Pintu basement kan cuma 2,25, maksimal 3 meter. Nah, tertangki tingginya berapa? Nah, kenapa Bu nggak dibuat setinggi tertangki gitu? Karena biaya untuk buat basement kan lebih mahal. Sehingga lagian juga truknya nggak setiap hari masuk kan, biar jor aja. Ya, jadi truk pengantar barang, pengantar bahan bakar itu nggak perlu masuk basement. Ya, ini contohnya misalnya truknya tadi di sini, pelnya misalnya jalan tuh 00 ya, 00, ini 2,25. Nah, dia tinggal berhenti di sini aja. Berhenti di sini, kemudian selangnya masuk mengisi BBM. Ini biasanya solar kan. Tidak harus kantor loh. Rumah tinggal saja punya diesel kok. Tetangga saya punya diesel, punya genset. Kok bisa? Ya karena dia kan buka kursus di rumah, kursus studio musik. Jadi kalau misalnya mati lampu kan dia tidak merugikan ini murid-muridnya kan. Sudah sampai situ mati lampu lagi ya. Jadi rumah-rumah usaha itu harus siap genset. Nah, sekarang masuk ke sistem proteksi kebakaran. Ada 2 sistem, aktif dan pasif. Pasif itu adalah yang kamu rancang sejak dini melalui denah. Contoh paling gampang tangga darurat. Kenapa kok tangga darurat? Karena pada saat terjadi kebakaran saya harus cepat-cepat keluar, saya harus lari. Yang kedua apa? Evakuasi. Lansia, saya nggak bisa turun, jalan aja nunak-nunuk gitu ya misalnya. Lalu kemana ruang evakuasi? Nah ini harus didesain. Di mana saya harus menyimpan atau saya harus melindungi para lansia, ibu hamil, anak-anak kecil, balita. Gitu. Ruang evakuasi itu penting. Nah kemudian yang aktif apa? Nah ini yang aktif. Contohnya hidran, wajib itu. Sprinkler, apar. Apar sebenarnya nggak perlu sih kita desain, kita pasang saja, beli dipasang itu selesai. Tapi kadang-kadang dia tetap ada meskipun sudah ada sprinkler, yaitu misalnya ruang lab gitu ya, kan nggak boleh ruang lab itu disiram dengan air, maka dia ada apa. Nah untuk lebih jelasnya nanti kita akan baca di PMPU nomor sekian ya. Nah, kemudian transportasi vertikal horizontal itu ada lift, tangga, eskalator, dan rem. Kemudian tambah satu lagi yaitu conveyor. Conveyor itu ada di pabrik ya untuk ngantar barang. Ada di bandara, ngantar orang dan koper. Ada juga mana lagi? Rumah sakit. Yang saya satu tadi saya agak lupa. Ada di rumah sakit. Saya pernah di Dr. Un Solo Baru deh. Jadi dari area umum menuju ke bedah sentral itu, saya pakai conveyor. Ya karena tahu jaraknya. Jadi kalau di situ diam aja saya sudah bisa sampai ke sana, ngapain jalan gitu ya. Ya jadi ada 3. Bisa bandara, pabrik, dan rumah sakit. Itu bisa conveyor. Datar ya, conveyor datar. Ada nggak conveyor miring? Ada. Itu travelator. Namanya beda. Travelator itu ada di Grand Mall itu. Troli kamu taruh situ naik. Atau di mana? Soul Square. Ada lagi di mana? Paragon ya. Sudah banyak lah. Anda kan sudah sering ke sana ya. Nah, kemudian nanti sistem ini akan saya jelaskan pada saat nanti kita materinya ke lift. Lalu AC. Nah, AC di sini ada yang sistem sentral dan sistem split. Sistem sentral itu apabila bangunan luas banget deh. Contoh auditorium, aula, convention room. Tapi kalau cuma kelas 4x5, 5x5, ya sudah pakai AC split kayak ruang B23 itu. Ya, tapi kalau sudah masuk auditorium, ya, adjustment, auditorium siwal, edutorium, nah itu harus sentral. Oke, sekarang kita masuk intelligent building. Terus terang saya nanti tidak akan membahas ini deh, karena ada mata kuliah pilihan sekarang lebih ke arah ke smart building. Nanti Anda diarahkan untuk tema skripsi atau tugas akhirnya ya. Kalau Anda tertarik dengan smart building, ya Anda ambil saja mata kuliah pilihan itu.
intinya adalah bahwa sistem ini itu bertujuan untuk mengurangi biaya operasional. Artinya lebih murah lah. Pemasangan awal mahal sih. Ya, mahal. Tapi setelah operasionalnya murah. Dan semuanya sistem apa? Elektrik. Nggak ada yang manual. Buka pintu elektrik, pakai kartu. Ya kan? Buka lift pakai kartu. Telepon pakai kartu. Jadi kadang-kadang ya fingerprint aja itu jadi harga yang mahal deh, fingerprint. Kartu kan bisa hilang ya. Fingerprint gimana hilangnya? Gitu. Jadi kalau Anda pernah lihat film tuh sampai dia tuh motong jarinya orang tuh karena saking mahalnya fingerprint itu. Ya, makanya hati-hati Anda kalau Anda punya fingerprint untuk mengakses apapun, maka Anda harus melindungi jari. Nah, jari, telunjuk, kanan. Nah, sekarang ada lagi saya nggak tahu bahasanya ya, tapi pakai mata itu di PLN deh, PLN Prosari. Jadi double fingerprint, mata apa? Saya takut keliru nih. Ya, jadi bangunannya pinter lah, semuanya elektrik. Kemudian penyewanya biar awet, nah, karena dia kerasan, semestinya bagus gitu ya, kerasan akhirnya. Kemudian supaya komponennya tidak gonta-ganti. Gitu. Oke, kemudian sampai di sini ada pertanyaan? Apakah ada Belum, Bu. pertanyaan? Oh, tidak ada. Oke. Jika tidak ada, maka saya lanjut ke materi yang berikutnya. Oke, sudah kelihatan ya? Halo, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Ya, saya kan udah baca ini. Ya. Sudah, Bu. Gimana? Gimana, Mbak? Ya, soalnya putus-putus ya. Baik, ini adalah hasil survei di Hotel Lor-In Syariah tahun 2014 dan kantor pajak 2012. Saya yakin Anda ini masih SMP. Anda belum punya pengalaman survei ya, ke bangunan-bangunan seperti ini. Makanya nanti mudah-mudahan ada pelonggaran PPKM, sehingga ada beberapa bangunan yang mau disurvei selain bangunan UMS. Pada masa pandemi kemarin itu ada beberapa mahasiswa yang survei ke Siwal boleh, gitu, karena mahasiswa UMS. Coba saja, ya. Jadi nanti lotre saja, siapa yang mau survei, siapa yang mau mengerjakan stupa. Saya rasa kalau yang bisa cat, Anda merancang saja, Dik. Ya lah yang nggak bisa cat. Daripada PTM, mendingan Anda apa? Survei. Nanti kan presentasinya bisa daring, gitu. Ini ada 15 kelompok kan, silakan home pimpah gitu. Nilainya sama. Karena sama beratnya. Sama-sama beratnya. Hanya pada saat membuat laporan, lebih mudah yang survei. Karena tinggal apa? Melaporkan saja sistem yang diterapkan. Dinas sudah ada, dia tinggal bikin garis-garis atau notasi instalasi. Nah, sedangkan yang menggambar itu beratnya apa? Dia harus merancang ya, merancang sistemnya. Merancang sistem, kemudian apa yang terbaik. Nah, sudah. Kalau ini kan, ini benar apa salah ya? Melaporkan saja, nanti tinggal dianalisis. Tapi kalau merancang, Anda sudah menganalisis yang benar ini, kan itu. Bedanya, Anda tidak perlu memilih ini benar atau salah, Anda tinggal menganalisis nanti dengan daftar pustaka apa yang Anda pakai. Tapi kalau merancang, Anda sudah menilai ini benar gitu. Nah, berarti jangan sampai keliru kan kalau merancang itu, karena Anda sudah menetapkan ini benar gitu. Oke, sekarang kita masuk ke sini ya. Nah, ini perlu Anda catat ya, Dik. Ini kan survei Hotel Lor-In ya, hotel. Semua sistem sama ini. Ini ada semua. Yang tidak ada apa? Di bangunan lain yang ada di hotel. Ini heater. Ya. Kalau punya heater berarti dia punya hot water tank. Nggak mungkin dong campur dengan yang cold.
atau air biasa. Nah, itu bedanya. Lalu apa yang sama dengan hotel? Apartemen, ya, kondominium. Selain itu tidak perlu heater. Nah, kalau pembuangan limbah semuanya sama kecuali rumah sakit. Kenapa? Dia butuh IPAL. Nah, nanti akan saya terangkan pada saat membahas rumah sakit ya. Jadi intinya sama ya, kecuali ini. Ini hanya khusus bangunan hunian. Ya. Kemudian listrik ya, tadi sudah saya terangkan kan di depan ya. Intinya MDP, ATS, genset itu hanya ada di lantai bawah. Apakah itu basement atau lantai 1. Sedangkan SDP itu di setiap lantainya. Jadi SDP itu tergantung berapa KVA yang dibutuhkan lantai ini. Karena kalau bangunan tinggi itu kan bangunannya hampir menyerupai piramid ya. Semakin ke atas semakin kecil ya luasannya. Maka KVA-nya juga akan bervariasi. Seandainya Bu MDP-nya kita bikin zonasi boleh nggak ya? Gitu. Bukan berarti kita harus memindah banyak trafo, gitu kan? Trafonya mungkin tetap di lantai bawah di basement. Cuman MDP-nya boleh kita pisahkan lantai ini, zona ini, zona ini. Cuman belum kita bahas di materi yang utilitas 3 ya, karena ini kan low rise ini. Low rise itu 8 lantai, ini cuma 4 lantai sih. Makanya nanti soal-soal saya itu selalu 8 lantai deh, karena low rise. Ya. Nah, kemudian SDP ini kemana? Ya tadi, power dan penerangan. Ya. Nah, kalau ini Bu, ini power, ini penerangan. Ya. Ini power, ini power. Jadi lighting saja, yang paling sedikit. Tapi kalau sudah power, lift masuk gitu ya, pompa air masuk, pompa kebakaran itu. Oke ya, ini yang ada hafalkan ini ya. Ada genset, ATS, MDP, SDP tiap lantai, ini hanya lantai bawah. Kalau bangunannya low rise. Nah, sekarang telepon. Nah, di sini ada ruang-ruang ya, yang bisa kita lihat nih pembagiannya. Dari sini servernya, ini junction box. Gunanya apa sih junction box itu? Nah, kita lihat dari Telkom dulu ya. Kita langganan Telkom. Tapi ada juga yang tidak langganan. Rumah tinggal tidak harus langganan toh, kan punya HP. Gitu. Kalau ini kan kantor, hotel, ya sudah saya tak langganan Telkom. Gitu. Karena dia punya PABX. Jadi PABX itu mesin yang namanya apa ya, mengkonversi. Nah, mengkonversi data-data elektronik ke dalam fax, ke dalam bentuk email, ya, ke dalam bentuk telepon, suara, ya, yang akan mengolah data-data masuk itu di PABX. Bahkan pesawat teleponnya, misalnya ke UMS ya, mau kemana? Misalnya ke Tenggronim gitu. Jurusan apa? Sektor pesawat. Nggak mungkin langsung nomor pribadi, ya kan? Sehingga itu hunting gitu kan, kayak hunting. Di line berapa itu? Nah, kalau di saya tuh jarang telepon prodi, salah loh, di 3225 prodi. Kalau lab 3227. Kalau orang mau telepon ke prodi nanyain kamu nomornya itu. Kenapa sampai telepon prodi itu ada loh? Anaknya nggak pernah balas WA kok. Jadi sampai ke prodi tanyain cari siapa Bu? Cari anak saya loh. Kok nyari anaknya di UMS? Dia kan anaknya hilang. Anda jangan seperti itu ya, Dik. Jadi setiap semester, setiap tahun kasih kabar lah. Saya lulus, saya udah semester 2, dan seterusnya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke materi ya. Habis PABX, kemudian kita ke main distribution di sini. Kemana? Ke junction box setiap lantai. Karena junction box tadi, ya tadi untuk kemana telepon, ke fax, ke email, internet maksud saya. Suara. Oke, nanti kita akan bahas di bagian kelistrikan. Lalu, hidran.
hidran di sini ya. Kita lihat deh, ini ya. Ini tolong direvisi deh. Ini maksimal ya dek ya, bukan minimal ya. Nah, ini jarak maksimalnya 30 meter. Tolong yang nanti diberitahu sesi 2. Nah, tadi saya tidak bisa menggunakan laptop. Sinyalnya lemah, pakai ini Kemendikbud tuh lemah banget, ini pakai wifi. Mati terus. Ya, maksimal 30 meter. Nah, kalau hidran halaman min 50 meter, maksnya 100 meter. Ini letaknya bisa ya, di ujung, selalu di ujung-ujung. Usahakan damkar bisa mengakses sampai belakang. Jadi jangan sampai Anda bikinnya kuldesak, nggak bisa mundur, kan susah. Harus gini, gitu ya. Oke, nah sekarang ini air mobil damkar. Kalau kita butuh ini kenapa? Nah, pada saat mati lampu, PLN mati, harus dimatikan. Nah, kita hanya punya diesel kan. Sekarang diesel itu nyalain apa? Diesel nyalain ini loh. Diesel itu untuk membantu ngisi air ke sini. Kan tenaganya juga terbatas BBM-nya itu. Nah, ternyata dieselnya juga habis BBM. Lalu bagaimana saya bisa ngisi air dari ground tank? Oh, habis misalnya. Saya butuh air untuk ngisi ground tank. Kemana lewatnya? Lewat Siames. Jadi Siames itu pipa kosong yang dimasukin selang dari damkar. Karena biasanya ngisinya kan dari sumur. Lah sumur butuh pompa. Tadi kan dieselnya udah mati. Nah, kalau dieselnya mati ya sudah, ini nggak bisa ngisi apa-apa. Akhirnya butuhlah ini. Gitu. Kemudian masuk Siames ngisi air ground tank. Nah, pada saat di sini bagaimana? Kalau ini masih bisa jalan, kita pakai ini. Kalau tidak, ada genset dari PLN yang akan membantu mengisikan ini ke hidran. Jadi saya PLN turun tangan membawa genset itu. Ya. Jadi tidak mungkin lah dek, damkar itu abai, enggak. PLN abai juga tidak. Akan selalu datang di sini. Ya, karena itu sangat dibutuhkan. Nah terus ini kemana? Biasanya ya dek, air dari ground tank itu larinya ke hidran. Karena kuatannya harus sangat tinggi. Nah, sedangkan yang upper tank itu biasanya hanya ngisi air-air di sprinkler saja, karena pas di plafon kan. Tapi kalau sudah masuk ke hidran, pasti pakainya ground tank. Walaupun ada sih dari upper tank, cuman agak berat ya. Kalau misalnya upper tank habis kan berarti harus ngisi upper tank lagi. Nah, sedangkan ground tank sudah diisi, tidak perlu mengisi 2 kali gitu. Tukang ini luar biasa. Ground tank kadang-kadang Anda lihat ya di TV itu yang membawa selang kan banyak banget tuh. Ya, saking airnya besar dan luar biasa itu, berat banget. Oke, sekarang gimana cara kerjanya tiga pompa ini? Ada joki pump, electric pump, diesel pump gitu ya. Ini kan yang menstabilkan tekanan air ya, di sprinkler ini. Jadi sprinkler tuh nggak kosong loh, ada airnya terus. Nah, pada saat ada percikan api, maka air sprinklernya turun. Ini yang menggerakkan. Ternyata semakin besar, melemah deh. Pada saat melemah, ini yang main electric pump pakai tenaga PLN. Wah, ternyata semakin besar, PLN harus matikan. Nah, dayanya dimatikan semua, off gitu. Kalau sudah mati, lift mati, lampu mati, ya kan? Tinggal diesel. Diesel yang akan membantu ngisi ini. Lalu siapa yang ngisi air ini? Ya diesel dulu, sementara diesel. Nah, kalau dieselnya sudah tidak sanggup lagi, ya tadi saya bilang, ini pasti sudah datang harusnya. PLN sudah datang membawa genset untuk membantu di sini. Ya, ada kerjasama. Nah, untuk untuk memahami ini, Anda bisa membaca di sini. Ya, nanti Anda baca sendiri ini, apa fungsi masing-masing ya. Nah, kemudian jalur evakuasi. Nah, di sini Anda baca lebih jelasnya ini saja. Ini dari Hotel Syariah begini deh, tanpa sprinklernya 53 meter, dengan sprinkler 99 meter. Pada aslinya tanpa sprinkler itu 70 ya, ini 90. Hampir 100 lah ini. Nanti kalau Anda tuh survei, Anda cuma begini aja, minta denah, kemudian Anda mengukur begini, sesuai nggak dengan analisis, sesuai dengan
dengan standar itu. Siapa yang akan menyalakan Dena? Standar. Permen PU. Permen PU menyalakan karena ini misalnya ya melebihi. Jadi laporan itu Anda melaporkan apa adanya yang ada di lapangan, tidak boleh mengatakan itu salah atau mengatakan itu benar, tidak boleh sebelum Anda menganalisis sendiri. Tapi kalau sudah merancang, sudah pasti benar karena sebelum Anda membuat sudah dianalisis. Itu. Jaraknya harus sekian, maka Anda bikin sekian. Kalau sampai salah berarti Anda yang keliru. Jumlah liftnya harusnya 5 loh. Nah, hitunganmu berapa? Nah, gitu kan. Nah, kalau di sini, Bu, ini jumlah liftnya cuma 2. Nah, sekarang kamu ngitung. Jumlah penghuninya berapa, tinggi bangunannya berapa, kita analisis. Benar, Bu, jumlahnya 2, ya sudah. Gitu loh. Ya, jadi di sini Anda menilai berdasarkan standar. Kalau yang perancangan tidak perlu menilai karena Anda sudah membuat analisis sebelum Anda merancang. Ya, jadi ada tangga darurat, tangga darurat. Ya, sampai 3 kan, ujung, karena bangunnya itu L itu ya. Paling berbahaya itu kan sebenarnya tengah ini. Ya. Sampai dibuat ini, biasanya di bangunan tengah ini namanya core, inti bangunan nanti akan diterangkan bahasan. Ya, kalau nggak diterangkan tanya, Pak, core itu apa? Nah, kalau ini bukan core, tapi tangga darurat. Tapi boleh, misalnya dibuat dindingnya core boleh, untuk memperkuat saja. Ya. Karena sebenarnya bangunannya kan nggak nyambung toh ini. Ya, ini bangunan sendiri, ini sambung sini, ini sambung sini. Jadi sebenarnya kalau mau dikatakan, kalau mau bikin core ya sebenarnya di tengah sini, tapi ini geser di sini. Ya, ini secara struktur sudah benar lah, kan sudah berdiri, ya kan? Nah, sekarang lift kebakaran ya. Ini saya perkenalkan ke kalian, ini hanya ada di lift tertentu saja. Nah, pada saat terjadi kebakaran, itu harus ada satu lift yang dinyalakan dengan cara membuka kuncinya ini dulu. Setelah membuka kuncinya, klik, kemudian baru on, dinyalakan. Maka lift itu saja yang akan naik turun, mengangkut para lansia, ibu hamil, dan balita. Nah, yang normal masih sehat, lewat tangga darurat tadi. Semua lift mati, pasti itu. Entah gempa bumi, entah kebakaran, korsleting, pasti lift mati. Tapi hanya ada satu yang naik turun. Mengangkutin orang-orang yang tadi di ruang-ruang evakuasi di lantai berapa. Selain ini berarti apa? Nah, tadi yang di saya satu ya, belum. Pakai apa? Itu namanya helipad, upper floor. Nah, ini letaknya di mana? Di lobi utama. Jadi yang mengaktifkan hanya di lift lantai 1, karena utama. Kalau utama sudah diaktifkan, pasti kan jalan tadi. Kan? Oke, sekarang AC sentral. Harus ada cooling tower, harus ada chiller, ada AHU, ada FC. Ini setiap lantai. Ini hanya lantai 1 atau upper floor jejer sama cooling tower. Boleh. Sekarang kita lihat bahannya. Nah, ini AHU kan? Ini hampir tiap lantai, tapi saya menggambarkan satu-satu gini aja. Perwakilan aja per lantai. Tapi chiller dan pompa, saya lantai ini aja ya. Ini ada, tapi ini bisa digunakan untuk lantai sini. Ini chiller, cooling tower untuk lantai ini untuk lantai ini, dan seterusnya. Ini namanya zonasi. Itu banyak lantai. Kamu kan cuma 4 lantai tuh. Masih nyala, Dik? Screen saya masih nyala nggak? Masih, Bu. Ya. Masih, Bu. Internetnya terganggu. Oke, karena hanya di aula dan sebagainya tidak perlu dizonasi, tapi nanti di utilitas 4 kita sudah bermain ini. Ini yang saya maksud, Dek, kalau Anda bikin SD, ruang kelasnya hanya pakai gini aja sudah selesai. Makanya saya tidak akan bahas SD kalau Anda mau bikin perancangannya dengan stupa. Tapi yang saya ingin bikin aulanya. Aulanya kan ruangnya luas tuh. Bisa menampung kelas 5 dan 6, kelas 3 dan 4, kelas 1 dan 2 gitu kan. Karena luas maka kita pakai AC sentral. Nah, kalaupun tidak bisa sentral, kita pakai sistem ini. Cuman, nah ini harus tahu dulu.
untuk lubang AC itu dia harus bisa menerima berapa ini kapasitasnya dengan luas sekian. Nah, kamu hitung itu berapa beban pendingin ton refrigeran yang dibutuhkan. Nanti akan ketemu sekian PK. Nah, kalau merancang kan berarti rumusmu harus betul itu hitungannya. Oh, ketemunya 5 PK. Nah, berarti butuh berapa? Kayak gini. Nah, tapi kalau yang survei tadi, kok di sini cuma 2 AC ya, Bu? Dan masing-masing 1,5 PK, berarti 3 PK. Kalau dihitung salah, ya sudah, berarti salah. Karena kalau di lapangan itu yang penting ada AC gitu kan. Entah butuhnya berapa kita nggak tahu. Nah, sedangkan tadi ini sudah dihitung betul, sehingga sudah benar. Ya. Oke, nah ini materinya untuk utilitas secara umum seperti ini dulu ya. Nanti kita bahas detailnya di setiap materi. Oke, ada pertanyaan kah dari kalian? Kayaknya cukup ya, kok anteng gitu. Cukup atau malah Permisi Bu, ya? izin bertanya Ya, silahkan. mengenai tugas. Di sini saya mendapatkan bocoran bahwasanya untuk tugas nomor 3 sebutkan 3 sistem utilitas yang harus ada pada bangunan SD. Itu untuk kelas saja kan Bu, maksudnya tidak bangunan sekolah dasar yang kayak mungkin aula atau apa gitu tadi. Semua kompleks SD itu, apakah ruang kelasnya, apakah aulanya gitu, semua kompleks. Karena itu sudah ini deh terhubung ya, terintegrasi gitu loh. Kan tidak bisa hanya kelasnya saja. Jadi satu kompleks SD, apakah SMP, apa SMA itu sudah terintegrasi sistem utilitas yang harus ada apa. Ya, paham ya? Paham Bu. Izin bertanya lagi Bu. Silakan. Lalu untuk terkait pembuatan suplai air bersih dan pembuangan limbah domestik, kita disuruh buat potongan itu Bu. Nah, Iya. untuk potongannya sendiri kita tidak perlu terlalu mendetail, tidak apa-apa kan Bu? Boleh sketsa, ya. Tapi makanya sketsanya logis ya, Dek. Jangan sampai antara lantai 1 dan 2 beda jauh gitu kan, jaraknya. Oh iya, iya Bu. Oke, kita lagi. Dari saya cukup Bu. Terima kasih. Ya. Oke, ini tadi terkait tugas ya. Ada nggak yang terkait dengan materi? Baik ya. Artinya ini sesi 2 sudah dapat soal dari sesi 1. Maksudnya saya nggak perlu mengulang soalnya. Gimana? Untuk bagusnya menurut saya diulang aja Bu. Mungkin ada beberapa di sini yang belum dapat gitu. Oke, kamu sudah dapat berarti ya Mas? Saya udah Bu, saya pribadi tahu. Tapi yang lain juga tahu Bu. Iya ya. Oke, silakan kamu bacakan soalnya. Jika ada yang salah saya betulkan. Baik Bu. Baik, untuk tugasnya yang pertama ialah buatlah gambar potongan bangunan kantor 8 lantai untuk suplai air bersih dan pembuangan limbah domestik. Lalu yang kedua, yang untuk nomor 2 adalah di nomor 1 hanya saja penerapan bangunannya itu apartemen. Kemudian nomor 3. Lalu untuk nomor 3-nya sebutkan 3 sistem utilitas yang harus ada pada bangunan sekolah dasar. Sebutkan apa saja. Ya sudah, soalnya seperti itu, sangat benar, ya. Jawabannya itu nanti Anda dalam format PDF. Bagi yang sudah bisa CAT, silakan buat CAT, karena hanya 8 lantai kan cepet ya. Mau luasnya berapapun bebas karena hanya potongan. Bagi yang masih manual, silakan membuat gambar manual. Nanti tolong ya Dek disampaikan juga ke sesi 1 untuk notasi.
Itu harus diwarna sesuai standar internasional untuk air bersih dan limbah domestik padat dan cair. Yang hand drawing berarti bisa menggunakan spidol warna-warni. Nah, yang pakai ikat kan bisa, Anda tinggal memilih jenis warnanya apa. Nanti dalam yang manual di scan, ya, di scan Anda mau kirim dalam bentuk JPEG boleh, dalam bentuk PDF boleh. Kemudian yang CAT, ya silakan Anda harus PDF. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, Bisa diulang untuk notasi warna tadi, Bu? notasi warna, oke. Air bersih berarti warnanya apa? Tolong saya dibantu deh. Biru, Bu. Biru, oke. Terus limbah grey water, Warnanya kuning. kuning, oke. Kemudian black water, Coklat. coklat. Kemudian proteksi kebakaran, Merah. merah. Nah, berarti yang dipakai apa untuk mengerjakan tugas? Warna apa saja nanti? Biru, kuning, coklat tuh. Betul. Nah, itu warnanya ya. Jangan dibolak-balik, kalau ketahuan keliru langsung saya coret. Jadi artinya Anda tidak paham. Kalau warnanya ini pasti pembuangannya akhir ke sini. Tuh. Jelas ya? Dikirimkan ke email saya, tadi sudah saya berikan ke siapa tadi namanya, Mbak? Email saya siapa? Rian, siapa? Irfan, Bu. Irfan. Nah, itu. Ya, jam 3 sore. Nah, sekarang tolong nanti mungkin di sini ada yang C1 ya atau ketuanya. Mulai sekarang saya terapkan aturan begini supaya tidak terulang kembali di tugas-tugas yang lain. Jam 3 sore itu kan batas maksimal, deadline. Apabila nanti mundur, ada yang mundur ya, entah sinyal, entah teman ngumpulnya lama, misalnya diajak gimmick susah itu, kita kasih aturan mundurnya itu misalnya, saya ambil nih ya, kemarin itu 30 menit dikurangi 0,1% dari nilai akhir. 30 menit itu lama ya. Nah, menurut kalian gimana? Apakah 30 menit atau 15 menit? 15 menit telat itu dikurangi 0,1%. 30 menit. Yang lain? Ya, Bu, 30 menit. Ya udah. Oke, sampaikan ke sesi 1. Telat 30 menit saya kurangi 0,1% dari nilai akhir. Oke, gitu ya. Kemudian untuk materi minggu depan akan saya kirim lewat ketua ABC. Kemudian nanti ada soalnya dan akan saya bahas, ya Dek, di pertemuan ini. Jadi sebenarnya Anda tuh belajar, Dek, ya belajar dulu. Jadi pada saat pertemuan Gemit kita hanya punya waktu 1,5 jam, itu kita gunakan diskusi, bukan saya cerita gitu ya. Kita diskusi, Anda bertanya, Bu ini maksudnya apa? Nanti diskusi, kemudian setelah diskusi presentasi dari tugaskan. Jadi supaya waktunya itu sangat bermanfaat gitu, karena saya hanya punya 1,5 jam untuk mengajar kelas separuh A plus setengah C, kan? Dan 1,5 jam B dan setengah C. Oke. Mudah-mudahan ini kelompoknya tidak berubah lagi ya. Usahakan tetap ya kelompoknya ini minggu depan ini dan seterusnya supaya apa? Pada saat saya menginput nilai terakhir tidak keliru, tidak ada yang komplain. Oke, baik. Ada pertanyaan terakhir ya? Sudah cukup? Baik, ini kayaknya sudah cukup ya. Ya, saya cukupkan sekian dulu.
pertemuan hari ini. Silakan Anda mengerjakan tugas, tapi pada saat kuliahnya Pak Hasan tidak boleh mengerjakan tugas. Ya. Mengerjakan tugas nanti, kalau sudah tidak ada kuliah. Baik, sehari dulu untuk pertemuan sesi 2. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan pada jam yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya izin leave ya. Semangat. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.